Dari gambar di slide ini kita bisa memahami dan kita bisa mencoba mengerti bagaimana uh, terkait gambar ini, yaitu menunjukkan barang-barang manufaktur di Indonesia, ini ekspor dan impor dalam Inggris dan Amerika Serikat pada tahun di 1910 dan 2002 pada awal abad ke-20 di Inggris, sementara itu mengekspor barang-barang manufaktur terutama produk primer dan impor. Saat ini manufaktur mendominasi kedua sisi perdagangan. Sementara itu di Amerika Serikat telah beralih dari pola perdagangan di mana produk primer lebih penting daripada manufaktur pada di kedua sisinya, seperti itu. Di mana barang-barang manufaktur mendominasi di kedua sisi. Transformasi yang lebih baru adalah meningkatkan ekspor manufaktur dunia yang ketiga. Istilah dunia ketiga tersebut negara yang berkembang diterapkan pada negara-negara miskin di dunia, begitu. Baik, saya menjelaskan terkait slide yang terakhir ini. Berarti transformasi yang lebih baru adalah peningkatan ekspor manufaktur pada dunia ketiga. Istilah dunia ketiga dan negara berkembang diterapkan pada negara miskin di dunia, seperti banyaknya di antara koloni Eropa sebelum Perang Dunia Kedua pada tahun 1970-an. Negara ini mengekspor produk primer. Mereka bergerak cepat ke ekspor terkait manufaktur tersebut. Gambar di slide ini menunjukkan pangsa produksi pertanian dan manufaktur dalam negara berkembang sejak tahun 1960-an. Telah terjadi pengembalikan yang relatif panjang, lebih dari 90% dari total ekspor. Di Cina, ekonomi berkembang terbesar dan terkuat yang tumbuh secara pesat dalam perdagangan dunia terdiri dari barang-barang manufaktur tersebut. Terima kasih. Selanjutnya yaitu layanan outsourcing. Teknologi informasi modern yang memungkinkan untuk melakukan fungsi ekonomi dalam jangka panjang akan mengarah pada peningkatan dramatis dalam bentuk-bentuk baru perdagangan internasional. Contohnya saja seperti call center, tempat orang yang menjawab permintaan kita akan informasi yang kita butuhkan yang memungkinkan berada di kejauhan 8.000 mil. Ketika sebuah layanan yang sebelumnya dilakukan dalam suatu negara dialihkan ke lokasi asing atau ke negara yang berbeda, perubahan tersebut kita kenal sebagai layanan outsourcing atau layanan offshoring. Seorang ekonom, Alan Blinder, berpendapat bahwa di masa depan dan sebagian di masa sekarang, perbedaan utama untuk perdagangan internasional tidak lagi terjadi antara hal-hal yang dimasukkan ke dalam kotak, malah akan menjadi layanan yang disampaikan jarak jauh secara elektronik tanpa degradasi kualitas. Kemudian ditemukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah seberapa besar dan berapa banyak pekerja yang saat ini tidak menghadapi persaingan internasional yang mungkin melihat perubahan itu di masa depan. Salah satu cara para ekonom mencoba menjawab pertanyaan ini adalah dengan melihat layanan mana yang diperdagangkan pada jarak jauh di Amerika Serikat. Contohnya itu seperti layanan pencarian internet yang disediakan dari Googleplex di Mountain View, California. Kemudian banyak perangkat lunak negara penerbitan berlangsung di Seattle, rumah Microsoft, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari layanan outsourcing. Nah, diagram tersebut merupakan diagram yang menunjukkan hasil studi secara sistematis dengan menggunakan data pada lokasi industri di Amerika Serikat untuk menentukan layanan mana yang dapat dan tidak dapat diperdagangkan di jarak jauh. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh diagram tersebut, bahwa sekitar 60% dari total pekerjaan di Amerika Serikat pekerjaan yang harus dilakukan dekat dengan pelanggan atau pekerjaan jasa. Artinya ini
tidak bisa diperdagangkan jarak jauh. Tetapi 40% pekerjaan yang ada dalam kegiatan tersebut dapat diperdagangkan, mencakup lebih banyak layanan dari pekerjaan manufaktur. Nah, ini menunjukkan bahwa dominasi perdagangan dunia saat ini pada pekerjaan manufaktur, seperti pada diagram tersebut. Tetapi mungkin hanya sementara, karena dalam jangka panjang itu perdagangan jasa disampaikan secara elektronik dapat menjadi komponen terpenting dari perdagangan dunia. Teori klasik Adam Smith menyatakan suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional gain from trade dan mampu meningkatkan kemakmurannya bila terdapat perdagangan bebas free trade dan melakukan spesialisasi berdasarkan absolute advantage. Pun juga model gravitasi menghubungkan perdagangan antara dua negara dengan ukuran ekonomi mereka. Penggunaan model gravitasi juga mengungkapkan pengaruh yang kuat dari jarak dan perbatasan internasional. Perdagangan internasional berada pada tingkat rekorelatif terhadap ukuran ekonomi dunia, berkat jatuhnya biaya transportasi dan komunikasi. Namun, perdagangan tidak tumbuh dalam garis lurus. Dunia sangat terintegrasi pada tahun 1914, tetapi perdagangan sangat pesat dikurangi oleh depresi, proteksionisme, dan perang, dan juga butuh waktu puluhan tahun untuk pulih. Negara berkembang khususnya telah bergeser dan menjadi eksportir utama, produk utama untuk eksportir barang manufaktur. Selanjutnya studi kasus, yakni terkait pengaruh perdagangan internasional terhadap sektor di otoritas kawasan Batam periode 2002 hingga 2012. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, Batam berjuang keras untuk mempertahankan eksistensi di perdagangan internasional. Perdagangan internasional terdiri dari kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Eksistensi kegiatan ekspor dan impor diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, serta memberikan dampak positif pada jumlah tenaga kerja pada proses produksi. Data pada pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, ekspor, dan impor dari tahun 2002 hingga 2012 telah dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pun juga impor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, ekspor memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tenaga kerja, dan juga impor memiliki pengaruh signifikan terhadap tenaga kerja. Variabel dominan yang mempengaruhi sektor industri adalah ekspor, impor pada tenaga kerja, dan koefisien determinasi sebesar 92,6%. Demikian presentasi dari kami dari kelompok pertama pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Teman-teman sudah memperhatikan dengan sebaik mungkin. Apabila teman-teman masih ada yang belum jelas dan belum dipahami, silahkan bisa bertanya dan kita akan saling berdiskusi nanti ketika mata kuliah sedang berlangsung. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada video presentasi kali ini dan esok semoga dapat dipahami dengan mudah dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.